Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak soleh dan soleha yang Ustaz cintai karena Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari buku metode Syafi'i, ya. Tepatnya hari ini kita akan mempelajari tema makharijul huruf, ya, ada di halaman 18 sampai 19. Baik, perhatikan, kita akan membahas tentang yang pertama makharijul huruf. Makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf. Di sini kalian akan mengetahui ada 5 secara global makharijul huruf. Yang pertama adalah al-jauf. Al-jauf. Al-jauf itu ialah rongga tenggorokan dan rongga mulut. Jadi dari rongga tenggorokan sampai rongga mulut ini namanya al-jauf. Dia tidak ada tempat khusus, ya, seperti nanti yang bawah-bawah ini ada tempat khusus, ya. Kemudian yang kedua ini al-halq. Al-halq adalah tenggorokan. Kalau al-jauf tadi dari tenggorokan sampai rongga mulut, dari sini ke sini. Kalau al-halq ini hanya di tenggorokan. Nah, ini tempat khusus. Tadi yang Ustaz bilang kalau al-jauf ini tidak ada tempat khusus, ya. Kalau al-halq ini ada tempat khusus. Dia halq, tenggorokan, tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, dan tenggorokan atas. Ini makhraj yang kedua. Ini secara global, ya. Kalau secara perincinya ini nanti ada 17. Kalau secara perinci ada 17. Kalau secara global ini hanya ada 5. Al-jauf, al-halq, dan yang ketiga yaitu al-lisan. Al-lisan, ya. Lisan itu lidah. Jadi al-jauf, al-halq tenggorokan, al-lisan lidah. Kemudian yang keempat asy-syafatan. Asy-syafatan artinya 2 bibir, bibir atas dan bibir bawah. Ustaz ulang, al-jauf, al-halq, al-lisan, asy-syafatan. Kemudian yang terakhir ialah al-khayshum. Al-khayshum artinya rongga hidung, ya. Jadi huruf ini keluarnya dari rongga hidung. Ustaz ulang, makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf ini ada 5 secara global dan secara terperinci ada 17. Ya, ini nanti aja, kalian jangan paham sampai ke sini, jangan diambil pusing dulu, ini saja dulu, ya. Yang penting kalian tahu secara global 5. Al-jauf, al-jauf itu tadi rongga tenggorokan dan rongga mulut, tidak ada tempat khusus, ya. Al-halq ini tempat khusus, dari 2 sampai 5 ini tempat khusus masing-masing. Al-halq tenggorokan, al-lisan lisan lidah, asy-syafatan bibir atas dan bibir bawah, al-khayshum rongga hidung, dari hidung keluarnya nanti. Baik, sampai situ ini tentang makharijul huruf. Sekarang yang kedua, pembahasan yang kedua adalah cara mengetahui makhraj, ya. Baik, sebentar ya. Ini Ustaz hapus dulu ya. Insyaallah nanti akan dikirim rangkumannya sama pengakunya masing-masing, ya. Baik. Yang kedua, cara mengetahui makhraj. Cara mengetahui makhraj. Baik, cara mengetahui makhraj di sini di buku ada 2 cara, ya. Yang pertama, huruf tersebut kalian kasih tasydid. Yang kedua, huruf tersebut kalian kasih sukun. Ada 2 cara. Dengan tasydid, dengan sukun. Ya, dengan tasydid, dengan sukun. Contoh misalnya
kamu ingin mengetahui huruf apa? Misalnya huruf ba, ya. Misalnya huruf ba atau huruf fa dah, huruf fa. Ya. Atau kita ngikutin di buku aja dah, ba, ya. Huruf ba, kita pengen tahu huruf ba. Pertama, kita kasih tasydid. Bisa bacanya? Nggak bisa, ya. Kecuali kamu kasih huruf sebelum huruf ba ini. Huruf apa? Kita ikutin di buku, huruf hamzah. Ya. A misalnya. Abba. 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 Berhenti di mana dia? Ba. Ab. Pas ab itu berhenti di mana? Di bibir ya. Nah, berarti huruf ba ini adanya tadi makhrajnya di bibir. Abba. Abba. Berhenti, ya. Coba kita contoh lagi huruf yang lain. Misalnya huruf ja. Huruf ja. Kita kasih, bisa dibaca? Nggak bisa. Harus kalian tambahkan huruf yang hidup, ya. Mau huruf ba juga boleh. Misalnya baja, baja, baja. Di mana tuh? Ja matinya di mana? Berhentinya. Baja. Rasain, rasain. Baja. Ada di mana? Bibir atau di lisan? Baja. Lisan pasti, ya. Baja di lisan. Kemudian contoh pakai yang sukun. Pakai yang sukun misalnya sama aja, ya. Misalnya huruf H. Ya, huruf H. Bisa dibaca? Nggak bisa. Tambahin huruf hidup apa aja terserah. Sah. Sah. Di mana? Matinya. Sah. 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 Lisan atau bibir? Bukan. Di tenggorokan. Sah. 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 Gitu ya. Kemudian contoh lagi. Sekarang huruf sin. Kita kasih sukun. Ya. Kita tambahin huruf. As. 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 Di mana tuh? Sin. Makhrajnya as. Bibir atau lisan? Betul, lisan. As, ya, lisan. As. Baik, itu cara mengetahui makhraj. Jadi ada dua. Yang pertama dengan tasydid, hurufnya dikasih tasydid, ya. Yang kedua dengan sukun. Baik, ya. Insyaallah nanti kalian praktekkan sendiri ya di rumah masing-masing. Ini Ustaz hapus ya. Kemudian pembahasan yang ketiga, tadi yang pertama adalah apa itu makhraj, ya, tempat keluarnya huruf. Ya, terus makhraj ada 5 secara global, ada 17 secara terperinci, dipretelin lagi itu ada 17. Tapi kalau secara global umum hanya ada 5, al-jauh, al-halq, al-lisan, asy-syafatan, al-khayshum. Kemudian yang ketiga cara mengetahui makhraj. Ini dengan 2 cara, ada dengan pakai tasydid, ya, ditasydidkan hurufnya, videonya habis. Kemudian dikasih sukun, ya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat. Nah, kita masuk di sini kita hanya fokus di makhraj al-jauh. Al-jauh, ya. Al-jauh tadi artinya apa? Dia makhraj yang tidak khusus, ya, atau makhraj yang tidak ada tempat khusus, ya. Dari rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Yang keluar dari al-jauh ini sebenarnya anak soleh sudah pada paham. Dia adalah huruf mad. Coba tolong Ustadz ya dicari spidolnya, syukran. Jadi huruf mad, ya. Huruf mad. Aduh. Mudah-mudahan bisa dilihat kan anak soleh ya. Huruf mad. Huruf mad itu yang kalian ketahui kan alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, waw sukun setelah doma, ya, atau fathah. Dia bertemu sama alif. Fathah bertemu sama alif. Kasroh bertemu sama ya. Terus doma bertemu sama waw. Kita ini lagi membahas di Rosam Utsmani. Biasanya Rosam Utsmani ini untuk ya dan waw ini tidak ada sukun, ya. Jadi kasroh bertemu ya, ya-nya nggak ada harokat ya, nggak ada fathah, nggak ada kasroh, nggak ada doma. Ini berarti dia huruf mad.
Dhammah bertemu waw, wawnya nggak ada harokat, berarti dia huruf mad. Fathah bertemu alif, berarti dia huruf mad. Ya, coba kita masuk ke dalam contoh kalimat. Syukran. Ya, dalam contoh kalimat misalnya ko. Di sini ada huruf mad. Yang mana? Yang ini. Alifnya setelah fathah. Huruf qafnya mad bukan? Bukan. Huruf qaf punya makhraj tersendiri, bukan makhraj jauh. Jadi yang keluar dari al-jauh ini bukan qafnya, tapi si madnya. Nih, alif setelah fathah. Ko itu madnya, al-jauhnya ya, huruf al-jauhnya. Kemudian kalau yang ya qi. Yang mana yang huruf al-jauhnya? Yang mana? Yang ini. Ya, setelah kasroh. Bukan qafnya ya. Qaf punya makhraj tersendiri nanti. Kemudian tu. Al-jauhnya yang waw setelah dhammah ya. Baik, contoh dalam kalimat yang lebih panjang misalnya fi tablil. Di sini ada dua al-jauh. Yang mana aja? Satu di fi, satu lagi di mana? Di sini. Ya setelah kasroh. Baik, bisa difahami ya anak soleh dan soleha ya. Insyaallah materi hari ini cukup sampai sini. Yang pertama kalian mengetahui makhraj itu apa. Yang kedua makhrajnya apa aja ya. Tapi kita cukup tahu secara global ada 5 tadi. Insyaallah nanti akan di-share lagi rangkumannya sama pengampunya ya. Kemudian yang ketiga cara mengetahui makhraj itu dengan 2 cara, pakai tasydid dan pakai sukun. Kemudian yang keempat baru ini kita fokus di makhraj yang pertama yaitu al-jauh. Artinya dia rongga tenggorokan dan rongga mulut. Ya, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Dia tidak ada tempat khusus. Ya, jadi pokoknya di sini sampai sini. Kalau ditanya di mananya Ustadz, di sininya, sini, nggak tahu. Udah, pokoknya dia nggak ada tempat khusus. Keluar aja begitu, udara. Ya, qi. Itu ya, anak soleh ya. Baik, ini saja yang bisa Ustadz sampaikan. Selebihnya Ustadz minta maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari Ustadz, karena Ustadz masih belajar juga seperti kalian. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.